Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 202 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat setiap karya yang Tuhan sediakan, yang kami terima di pagi hari ini. Kami merasakannya dan memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan menuntun hidup kami boleh menikmati pagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, hendaknya kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sekali lagi, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa soal keberhasilan dalam iman tidaklah mudah. Karena dalam kenyataannya banyak yang gagal atau mengundurkan diri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, haruslah kita sadari bahwa dengan beriman belum tentu lepas daripada tantangan atau beban hidup, bahkan cobaan. Justru terkadang semakin beriman, seringnya kita mengalami banyak tantangan. Dengan demikian doa Rasul Paulus mengingatkan kita juga bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita dalam semua hal. Dalam semua itu, yang terpenting adalah bersedia memohon pertolongan dari Tuhan, membuka hati untuk menerima tantangannya, dan setia tetap meneladani Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, namun keputusan untuk berjalan di dalamnya dan melawan badai. Ketabahan juga bukan iman yang pelari spirit jarak yang 100 meter yang begitu bertenaga namun cepat pula kehabisan tenaga. Ia adalah iman pelari maraton yang mungkin tak cepat lajunya namun konstan lama dan tak ingin cepat untuk berhenti jika belum sampai pada tujuan yang sebenarnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketabahan yang kita lihat saat ini adalah menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah, sehingga dengan melewati segala bentuk kesulitan, dengan tetap menempuh jalan kebenangan, Rasul Paulus tetap tabah menghadapi setiap berbagai macam penderitaan. Paulus tetap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan
kesesakan, dan juga kesukaran dalam menanggung sakit, bahkan di dalam penjara sekalipun. Semuanya itu ia lewati dengan sikap dalam ketabahan, bahkan menganggap bahwa kesulitan menjadi guru baginya, sehingga dia dapat bersaksi sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang bermilik yang sebenarnya adalah dia adalah memiliki segala sesuatunya. Pengalaman itulah yang menjadi kesaksian bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani jalan penderitaan yang sama dengan Rasul Paulus. Dia mengingatkan kita agar mampu melewati jalan yang pernah ia lalui. Rahasia Paulus menjalani penderitaan ialah dengan tabah dan sabar, bukan bergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita menghadapi banyak tantangan badai kehidupan, kita harus percaya dan terus menyerahkan seluruh pergumulan hidup kepada Tuhan yang mengerti tentang keadaan hidup kita, serta berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Tuhan akan memampukan kita menjalani setiap segalanya dan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, sehingga dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu tetaplah untuk memiliki hati yang penuh kasih dan tabah dalam setiap liku-liku hidup ini. Marilah meneladani Kristus sebagai pusat ketabahan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 501 ayat 1. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat segala karya yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami, membolehkan kami bersekutu bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan mengajak kami melalui Rasul Paulus untuk tetap menuju hidup kami di dalam kasih Tuhan dan menjalani setiap kehidupan kami dengan penuh ketabahan. Allah Bapa yang di surga, melalui kekuatan yang kami miliki, kami tidak akan mampu dan mengerti akan tujuan hidup kami, dan bahkan menjalani setiap kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Oleh karena pertolongan di dalam kasih Tuhan, hendaknya itu yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh ketabahan dan penuh kasih dan penuh rasa syukur. Allah Bapa yang di sorga, apapun yang kami lakukan pada satu hari ini, hendaknya kami hanya bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah segala berkat dan karunia yang dari Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang kami pikirkan, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apapun pengharapan hidup kami, pergumulan hidup kami, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan kiranya yang memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.